Hai semuanya, tahu nggak? Tadi tuh pas lagi jalan pulang, itu tuh macet banget. Terus kebetulan pas aku lagi ngeliat kiri kanan, aku ngeh kalau misalnya banyak baliho yang isinya kampanye partai gitu. Dan baliho-balihonya itu tuh kayak tumpang tindih, kayak misalnya ada baliho partai A, terus di bawahnya ada baliho partai B, terus nggak jauh dari situ ada baliho partai lain. Nah, aku jadi penasaran deh, di Indonesia itu sebenarnya ada berapa partai sih? Kalau saat ini kira-kira kayaknya ada 40 partai deh. Wah, kalau dihitung ternyata banyak juga ya partai di Indonesia. Iya, karena Indonesia kan menganut sistem multipartai, jadi pasti ada beragam partai di Indonesia. Multipartai. Wah, aku baru tahu tuh kalau misalnya sistem kepartaian di Indonesia namanya multipartai. Wah, baru tahu juga nih aku, ternyata sistem kepartaian itu multipartai. Sebenarnya sistem kepartaian itu terdiri dari apa aja sih? Dari artikel yang aku pernah baca sih, sistem kepartaian itu ada 3. Pertama, sistem kepartaian partai tunggal, yaitu sistem kepartaian di mana dalam sebuah negara hanya ada satu partai terbesar yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Sistem ini sifatnya itu non-kompetitif, karena semua golongan harus menerima pimpinan partai tersebut dan tidak dibenarkan bersaing dengannya atau akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Sistem ini biasa dipakai oleh negara komunis dan fasis. Contohnya ada negara Ghana dan Republik Rakyat Tiongkok. Lalu yang kedua, ada sistem kepartaian duipartai, yaitu adanya 2 partai yang dominan dalam penggapaian hak suara. Terdapat 3 syarat agar sistem ini dapat berjalan lancar. Pertama, masyarakatnya itu harus bersifat homogen. Kedua, masyarakatnya memiliki konsensus yang kuat mengenai asas dan tujuan sosial politik. Dan yang terakhir, adanya kontinuitas sejarah. Contoh negara yang memakai sistem kepartaian ini ada negara Amerika Serikat dan juga negara Filipina. Bener banget tuh, aku juga lagi nyari-nyari tentang multipartai tadi, yang tadi kita bahas. Ternyata multipartai itu artinya partai-partai politik yang ada di dalam sebuah negara itu ada lebih dari 2. Nah, konstitusi kita mengisyaratkan kalau Indonesia itu menerapkan sistem multipartai. Hal itu tuh ternyata ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat 2 yang isinya itu menyatakan kalau misalnya pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Terus sistem ini ternyata juga dianggap paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beraneka ragam dan lebih cocok dengan budaya dan politik dibanding bipartai. Nah, bener banget penjelasan dari Nadifa sama Nadia ini. Karena tadi penasaran, aku jadi cari tahu lebih lanjut tentang sistem kepartaian di Indonesia ini. Dari yang aku temuin, ternyata awal dari adanya sistem kepartaian di Indonesia itu dimulai pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Hal ini diawali dengan adanya maklumat X dari wakil presiden kita pada saat itu, yaitu Muhammad Hatta, yang mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik dengan ketentuan bahwa partai tersebut harus turut serta memperhebat perjuangan Republik Indonesia ini. Pembentukan partai ini juga bertujuan untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi di mana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat. Oh gitu ya ternyata. Kalau aku cek Google, saat ini kan sistemnya multipartai juga ya. Nah, ada nggak sih perbedaan antara sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer dengan sistem pemerintahan pada masa saat ini? Aku pernah baca artikel, sistem kepartaian yang ada di Indonesia itu ternyata mengalami perubahan dari masa ke masa. Dimulai pada masa awal kemerdekaan, hanya ada satu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, sesuai keputusan Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintahan Indonesia mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai-partai politik. Dan sejak itulah berdirilah banyak partai politik di Indonesia, sehingga pemilu 1955 diikuti oleh 29 partai politik. Pada era ini disebut zaman demokrasi parlementer, atau disebut juga dengan demokrasi liberal. Kemudian karena timbulnya ketidakstabilan dalam pergantian kabinet, pada masa demokrasi terpimpin, dibentuklah kabinet berisikan 4 partai pemenang pada pemilu 1955. Dilanjutkan pada
era Orde Baru, partai-partai yang didifusikan sehingga hanya ada 3 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dan pada masa reformasi, pendirian partai baru kembali dibuka, sehingga Indonesia kembali menganut sistem multipartai, seperti zaman demokrasi parlementer. Dengan demikian, sistem kepartaian di masa sekarang dan di masa demokrasi parlementer sama-sama menganut sistem multipartai, namun dengan beberapa perbedaan. Oh gitu ya, ternyata ada juga perbedaan mengenai multipartai dulu dan juga sekarang. Dengan ngobrol kayak gini, kita bisa menambah ilmu ya, walaupun tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Bener banget tuh Najwa, walaupun cuma ada beberapa penjelasan, tapi kita bisa memperluas wawasan tentang sejarah negara kita nih, sedikit demi sedikit. Iya dong, makanya kita harus sering-sering membaca tentang sejarah Indonesia. Minimal kalau ada yang bertanya, pasti bisa jawab lah. Iya, setuju banget. Jadinya kan ngobrol kita lebih bermanfaat.